Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini Studio Neo akan mereview desain rumah lagi yang cukup menarik dan bagus ya ini teman-teman. Jadi kira-kira lahannya ini 14 dikali 11 dan semua itu dimanfaatkan sebagai eh, bukan bangunan sih, tapi semua itu dimanfaatkan. Jadi sedikit taman, tapi tetap memenuhi persyaratan. Jadi ada GSB-nya teman-teman. Masih ingat GSB, garis padan bangunan? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak ingat, coba lihat video-video sebelumnya. Nah, itu juga untuk keamanan buat kalian mendesain ya teman-teman. Nah, kira-kira itu seperti ini desainnya. Eh, ini bangunan saja itu ukurannya 9 meter dikali 11 meter. Nah, 9 meter dikali 11 meter itu cukup luas ya teman-teman, kalau kalian bisa memanfaatkan lahan itu sebagai untuk fungsi maksudnya. Nah, kira-kira seperti ini pagarnya desainnya cukup minimalis, cukup bagus ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Carportnya juga lumayan luas, tapi ini nggak ada penutup atapnya teman-teman. Mungkin nanti bisa ditambahkan kanopi atap polikarbonat juga bisa. Nah, kira-kira seperti ini. Ini pada bagian samping rumah itu ada tempat cuci ya teman-teman. Jadi tempat cucinya itu biar memiliki privacy, bisa ditutup dengan roster. Angin tetap masuk, cahaya tetap masuk, tapi penglihatan itu terlarang. Jadi orang itu fokusnya cuman ke rosternya. Jadi beda lagi kalau orang mau masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Kita masuknya dari dalam dulu teman-teman. Jadi, nah kira-kira seperti ini. Jadi kita mulai lagi dari depan. Ini nggak tahu ini desainnya ini memang dibuat seperti ini atau memang permintaan dari beliau, karena memang ini bukan saya yang desain, tapi tim saya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini desainnya itu ruang keluarga, maksudnya ruang tamunya itu cukup luas, memiliki ukuran 4 meter dikali 4 meter, dan itu buat ruang tamu cukup luas. Dan ini ada tempat wudhu, jadi musolanya itu diselempitkan di tengah-tengah bangunan ya teman-teman. Ada tempat wudhu, ada ruang sholat juga. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi ruang sholat itu ada jendelanya itu mengarah ke luar. Nah, tapi luar itu nggak, bukan kayak keramaian gitu teman-teman. Jadi masih di dalam pagar. Jadi memiliki keprivasian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ruang tamu dekat dengan ruang sholat. Jadi bagus teman-teman. Itu nggak terlalu masuk-masuk ke dalam. Jadi cukup memiliki privacy untuk pemilik rumahnya. Dan ini ada ruang tidur, ini cukup luas, jadi kayak seperti lorong gitu, tapi tidak ada kamar mandinya. Nah, ini ada lemari-lemari juga, dan ini kita masuk ke ruang keluarga. Ini juga cukup luas ya teman-teman. Ini ukurannya 5 meter dikali 3 meter. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini cukup luas, dan belakang itu ada mainan roster, itu ada fungsinya loh teman-teman. Jadi bukan kayak cuma ditempel biar bagus, tapi semua itu ada fungsinya. Nah, di dalam arsitektur itu harus ada fungsinya. Jadi kalian itu untuk mendesain, untuk menginvestasikan uang ke sana itu harus ada fungsi biar gak rugi. Kira-kira seperti itu. Ini ada dapurnya. Ini dapur bersih, dapur kotor jadi satu, karena memang tempatnya ini cukup cukup di belakang dan cukup memiliki penghawaan yang bagus untuk dapur. Dan ada juga ruang makan. Ruang makan ini lurus langsung dengan kayak ruang keluarga. Jadi ruang sama makan bisa sambil nonton TV, karena memang ada kabinet untuk TV di depan teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, fungsi roster di sini itu untuk menutupi kamar mandi, karena memang kamar mandinya ini di tengah-tengah bangunan. Nah, roster itu jadi kamar mandi itu gak langsung kelihatan teman-teman. Itu kayak ditutup gitu, ditutup seperti roster. Bisa juga kalian nanti partisi atau kayu-kayu semacamnya, jadi biar untuk nutupin kamar mandi saja. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini di sini juga ada kamar. Jadi ini ada 2 kamar mandinya, itu buat dipisah. Jadi ada kamar mandi sendiri, kamar untuk kloset itu sendiri. Jadi WC sama kamar mandi itu dipisah. Jadi kira-kira seperti ini.
Dan roster itu yang depan juga nggak full di menerusin, karena memang di belakang itu ada kamarnya teman-teman. Nah, ternyata di belakangnya ini ada master bedroom. Nah, jadi cukup luas ini, 3 meter dikali 4 meter, dan include kamar mandi. Ya lumayan lah segitu untuk kamar. Nah, di kamar tidur ini ada jendelanya yang mengarah ke, nah ini teman-teman, ini digeser sedikit itu untuk, jadi ada jaraknya teman-teman, jadi ada jarak untuk pembuangan air dan sirkulasi dan lain-lain kayak gitu. Ini ada kamar mandinya. Nah, kira-kira seperti ini cukup menarik ya denahnya. Jadi kalian kalau minta denah atau ingin tahu denahnya bisa chat ke kami. Ada kalian juga bisa kunjungi portofolio kami di IG kami, IG Anio SKP. Jadi klik link aja di deskripsi juga ada teman-teman. Jadi kalian bisa kunjung-kunjung atau mencari inspirasi desain rumah itu di sana banyak teman-teman. Jadi bisa chat-chat langsung gitu-gitu teman-teman. Nah, ini juga. Jadi meskipun tanahnya itu kanan kiri ada tetangga, tapi masih bisa memanfaatkan kayak jendela-jendela karena memang ini luas dan bangunannya itu kayak agak ditengahin untuk sirkulasi dan lain-lain teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalian bisa ikutin strategi-strategi untuk memasukkan cahaya matahari, angin, gitu-gitu teman-teman. Jadi nggak harus mirip seperti ini, tapi kalian bisa ikutin garis besarnya. Jadi ini tuh seperti tanah yang luas, terus bangunannya itu agak ditengahin tetapi nggak terlalu tengah, benar-benar di tengah teman-teman. Jadi bisa buat keluarin udara, masukin cahaya, buang air hujan maksudnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk desainnya. Nah, di samping ini ada perkerasan untuk carport. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih.